Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ferry Yoga Perkasa. Saya dari kelas TI 5A dengan NIM A2.1900069. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan membuat tempat sampah otomatis menggunakan Arduino Uno dan servo serta infrared. Untuk gambarannya, maksud saya untuk bentuk jadinya, saya sudah buat sebelumnya ya, seperti ini. Bisa dilihat ini ada infrared. Di sini ada servo dan ini Arduino Uno. Nah, untuk bahan-bahan yang kita butuhkan itu sangat sederhana. Pertama, kita membutuhkan satu unit servo ini ya, ditempel di bagian belakang si tempat sampahnya ini. Lalu yang kedua, kita butuh sensor infrared. Di sini saya menggunakan sensor infrared agar nanti ketika saya mendekatkan tangan saya ke sensornya, nah si tutupnya ini akan terbuka sendiri. Untuk itu kita langsung saja lihat demonya ya. Nah, kalau sudah nyala seperti ini, baru sudah bisa kita gunakan. Ya, tangan saya dekatkan ke sini ya. Nah, maka tempat sampahnya akan terbuka otomatis. Nah, sekarang kita akan mulai ke rangkaiannya. Di sini saya akan membahas rangkaian servo terlebih dahulu. Nah, ini servo itu memiliki ujung yang female ya, jadi kita harus menyiapkan 3 buah kabel jumper. Di sini saya menggunakan 3 buah kabel berwarna merah, oranye dan putih. Ya, seperti ini kabel jumpernya. Nah, lalu kita pasangkan ke servo. Ini ikuti warna aja ya. Yang oranye saya pasangkan ke yang oranye. Yang merah saya pasangkan ke yang merah. Nah, yang putih saya pasangkan ke yang putih. Maksudnya ke yang coklat. Karena saya tidak punya kabel jumper warna coklat, maka saya pasangkan dengan warna putih aja biar beda. Nah, untuk rangkaian ke board Arduino-nya, yang orange itu pin. Kita masukkan ke pin. Di sini saya menggunakan pin 8. Di sini saya masukkan ke pin 8 ya. Nah, lalu yang merah itu tegangan. Di sini saya akan memasukkan ke 5 volt. Nah, sudah masuk. Nah, untuk selanjutnya yang putih ya, ini kabel jumper yang putih saya masukkan ke ground. Nah, ini ground, ini ground, saya masukkan ke ground ya. Nah, inilah rangkaian dari servo. Nah, untuk selanjutnya saya akan merangkai kabel dari infrarednya ya. Nah, karena infrared ini di sini itu male, terus karena pondok ya, saya pendek. Karena pendek itu susah nyambung ke Arduino-nya, jadi saya pakai kabel jumper 3 buah, yaitu kabel jumper female to male. Nah, di sini ada 3 buah kabel yang hitam itu terhubung dengan output. Itu nanti disambungkannya ke board yang pin. Saya di sini ngambil ke pin 2. Lalu yang putih, di sini yang putih itu nyambungnya ke ground. Lalu yang abu-abu itu nyambungnya ke daya atau VCC. Nah, karena tadi sudah dipakai oleh servo yang daya 5 wattnya, maka saya akan menggunakan daya yang 3,5 watt aja untuk infrarednya. Nah, yang putih kita masukkan ke ground.
Nah, untuk yang hitam kita masukkan ke pin 2. Nah, kalau udah nyala seperti ini berarti sudah jalan. Nah, sudah jalan. Kita cek dulu ya apakah nyambung nggak ke servonya. Nah, sekarang kita coba apakah infrared tadi sudah nyambung ke servonya. Bisa kita lihat ini servonya. Nah, sudah bergerak. Nah, itu tadi rangkaian dari infrared dan servo ke Arduino boardnya. Nah, selanjutnya kita ke coding. Nah, sekarang kita akan bahas codingnya ya. Di sini pertama-tama ada include servo.h. Nah, di sini kita coding ini digunakan bahwa kita sedang menggunakan servo. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel servo yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan servo itu variabelnya myServo. Nah, ini integer angle dan integer angle step itu untuk infrarednya. Nah, di sini baris ini yaitu pin yang kita gunakan untuk servo kita. Di sini kebetulan saya menggunakan pin 8 di servonya. Nah, ini tadi tulis lagi variabel servo kita. Di sini saya menggunakan myServo.attach lalu tulis pin yang kita gunakan. Nah, pada baris ini pin mode yang kita gunakan untuk infrared. Ini saya kebetulan menggunakan pin 2 untuk menggunakan infrared. Nah, input ke up-nya di. Nah, jika pin 2 ini kita dekatkan, nanti akan terdeteksi ada hambatan itu di depannya. Nah, untuk programnya sendiri di sini if jika infrarednya digital red, ini pin 2 itu infrared, jika infrarednya high atau on atau ada hambatan di dekatnya, maka jalankan myServo. Dia itu akan berputar 180 derajat. Jadi gini ya, putar dari atas ke bawah. Lalu jika else, jika tidak atau jika tidak ada hambatan di depan infrarednya, maka jalankan perintah ini, yaitu si servo kembali lagi ke posisi awal. Nah, mungkin emang cukup sederhana ya coding untuk tempat sampah otomatis ini, namun jangan sangka banyak kegunaannya. Nah, tadi kan kita udah bahas rangkaian servo dan infrared yang digunakan dalam tempat sampah otomatis ini. Kita juga udah membahas codingnya bagaimana. Nah, sekarang terakhir kita akan melihat hasilnya gimana. Nah, sekarang seperti ini.